Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa sekalian. Selamat pagi. Salam. Ya, kita lanjutkan untuk materi yang kedua, tutor yang kedua pada pagi ini. Kita akan membicarakan mengenai poin B di perencanaan produksi massal. Para sekalian bisa membuka modul yang telah siswa punyai untuk kita bersama simak untuk materi pada pagi ini. Para sekalian, diawali dengan materi mengenai perencanaan produksi massal. Diawali dengan pengertian. Yang poin 1, pengertian perencanaan produksi adalah proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja dan bahan baku. Sedangkan nomor 2, ruang lingkup perencanaan produksi menurut Sukari Simulingga di bukunya terbitan 2013 adalah meliputi yang pertama mempersiapkan rencana produksi, yang nomor 2 membuat jadwal penyelesaian produksi, yang nomor 3 merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Sedangkan nomor 4 menjadwalkan proses operasi tiap unit. Nomor 5 menyampaikan jadwal pada pemesan. Para sekalian, untuk bagian 3. Untuk 3, tujuan dan fungsi perencanaan. A. Meminimalkan biaya seperti memaksimalkan keuntungan. Jadi diharapkan dengan para sekalian, biaya minimal, harapannya keuntungannya maksimal. Itu harapan perusahaan. Nomor B, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Jadi apapun bahwa pelanggan itu diharapkan puas untuk produksi yang kita kita buat. Para sekalian, selanjutnya di di poin yang keempat, yang ketiga ya. Jadi yang B, yang C, meminimalkan perubahan nilai produksi. Nomor D, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Dan nomor E, memaksimalkan perlengkapan dari inventaris pabrik. Para sekalian, kita lanjutkan. Fungsi dari perencanaan produksi adalah A. Menjamin rencana produksi dan pemesanan produk. Nomor B. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Nomor C. Alat untuk memonitor hasil produksi. Dan nomor D. Memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat. Itu tadi parsial katanya dengan fungsi. Selanjutnya nomor 4, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan produksi antara lain A. Jumlah kebutuhan produksi per produk selama periode tertentu. Nomor B. Selanjutnya yang pada sekalian, untuk poin berikutnya yaitu poin, kita ulang, poin E ya, tersedianya bahan baku dan bahan penolong serta tenaga kerja. Sedangkan nomor F adalah jumlah produksi ekonomis. Berikutnya para sekalian, untuk nomor G, jadwal produksi dalam satu periode anggaran tertentu. Nomor H, skala produksi dan karakteristik proses produksi. Dan I, dampak dan lamanya proses produksi. Itu
Sedangkan bagian 5 Bapak sekalian, 5 jenis-jenis perencanaan produksi. Ada 3 jenis di sini, meliputi perencanaan jangka panjang atau long range planning, jadi perencanaan jangka panjang. Nomor B, perencanaan jangka pendek, jangka menengah maksud, atau medium range planning, jadi perencanaan jangka menengah. Dan nomor C, perencanaan jangka pendek atau disingkat bahasa Inggrisnya short range planning. Itu jenis perencanaan untuk berikutnya. Bapak sekalian, untuk selanjutnya nomor 6, langkah-langkah perencanaan produksi. A. Penelitian dan pengembangan produk melalui. Yang pertama, penelitian proses produksi. Yang kedua, penelitian produk. Jadi prosesnya juga diteliti, kemudian hasilnya juga. Selanjutnya di B, mencari gagasan dan seleksi produk meliputi. Yang pertama, mencari gagasan. Yang nomor 2, menyeleksi produk. Ini dalam menyeleksi produk meliputi A. Kelayakan finansial atau maksudnya Project Value Index. Ini menggunakan formulasi Return of Investment atau ROI sebagai berikut. Dengan rumus ini ROI sama dengan PT kali PC kali AV kali P kali L besar dibagi dengan TDC, atau ROI sama dengan PM dibagi TC. Nah, contohnya sebagai berikut. Contoh, CP Maju Jaya dalam setahun berharap memperoleh laba sebesar 25 juta dengan biaya 10 juta. Dan tingkat bunga umum misalnya bank dengan bunga bank 15%, maka dengan menggunakan rumus ROI sederhana diperoleh ROI sama dengan 25 juta dibagi dengan 10 juta, ya. Jadi TM dibagi dengan TC-nya sama dengan kali 100% sama dengan 16,67%. Artinya ROI lebih besar bunganya, berarti gagasan tersebut memiliki kelayakan finansial. Kemudian yang B, kesesuaian operasional, dan yang C adalah potensi pasar. Para sekalian, kita lanjutkan ya pada poin B, kesesuaian, dan poin C, potensi pasar. Para sekalian, untuk berikutnya kita bicarakan melanjutkan yang yang poin kita ulang untuk mencari gagasan dari seleksi produk meliputi 1. Mencari gagasan, nomor 2 menyeleksi produk, nomor 3 desain produk pendahuluan, nomor 4 pengujian, dan nomor 5 desain akhir. Kemudian di berikutnya C, menetapkan skala produksi meliputi 1. Penetapan waktu, 2. Penetapan kualitas, 3. Menghitung biaya, 4. Menetapkan tenaga kerja, 5. Menetapkan peralatan, 6. Penetapan bahan baku. Yang terakhir, tahapan produksi meliputi routing atau urut-urutan, kemudian 2 scheduling atau jadwal kegiatan, kemudian yang ketiga dispatching, proses pemberian perintah, dan yang keempat follow up. Bapak sekalian, di